Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua pasti semangat ya Elsa. Semangat dan sukacita. Iya, amin. haleluya. Ya. Hari ini kita memperingati hari yang spesial sekali. Spesial. Dimana kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita semua. Betul banget. Dan saat ini kita akan beribadah, akan dilayani oleh tim Praise and Worship yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara di rumah boleh siapkan hati, siapkan pikiran kita mau terhubung kepada Tuhan Yesus, amin. Amin. Semua juga harus memuji Tuhan, menyembah di rumah ya. Hari ini juga ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Robinson Pangaribuan. Harus disiapkan catatan supaya kita semua akan diberkati. Ya, amin. Semua siap untuk beribadah. Selamat beribadah.
ku aman dalam. Mari berharap pada Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Hanya Engkau tempat perlindungan kami, Engkau tempat perteduhan kami. Kami berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu. Kami sungguh yakin Engkau hadir dalam hidup kami. Pada saat-saat di lembah kekelaman sekalipun, kami percaya Engkau Allah kami yang peduli. Tuhan, kami sanggup. Yesus memegang tangan kami, Kau berikan kemenangan. Haleluya. When the mountains falls and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets down, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, we shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounding us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Come worship God. When the mountains falls and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, we shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Kasih-Mu lebih besar dari segalanya.
Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounding us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain our lives in your hand. Your inconsolable grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Amen. Jesus, you're able to break every chain our lives in your hand. Your inconsolable grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough for me, Lord. Your love is great, Lord. Kasih-Mu besar. Kami bersyukur mengenal kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur. Sungguh Kau Bapa yang mengerti. Sungguh Kau Bapa yang menyertai kami. Kami percaya kasih-Mu besar. Kau sanggup menolong kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Terima kasih. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau kudus, Tuhan. Segala yang bernafas memuji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yang hatinya teguh Kau jagai, Tuhan. Mempercayai Engkau bahkan di masa-masa lembah kekelaman hidup kami. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku pengharapan.
Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sembah Dia. Dialah yang terima segala penyembahan dari hati yang percaya. Kami percaya, kami yakin kuasa-Mu, kami yakin Engkau Tuhan yang layak. Kami percaya, Bapa yang dekat, Kau yang memulai segala yang baik, Kau yang terus menyertai. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Kami berserah kepada Roh-Mu memimpin, Roh-Mu menyegarkan kami. Kau sumber kesegaran jiwa kami. Kami percaya Tuhan, ada nyanyian iman yang kami naikkan kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, mempercayai Tuhan di musim-musim saat ini, mempercayai bahwa tangan-Mu menyertai kami, menyertai sepanjang jalan-jalan kami. Beri kami kekuatan baru, beri kami kekuatan untuk percaya terus Tuhan janji-Mu. Kami yakin Bapa, Engkau yang berkuasa, yang menghancurkan setiap belenggu, yang menghancurkan setiap tembok-tembok, yang menghancurkan setiap penghalang-penghalang iman kami bertumbuh. Oleh Roh Kudus kami mengalami kemenangan dan menerima janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus. Salam, puji Tuhan. Hari ini kita akan ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, karena kita yakin ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan berkat yang luar biasa bagi kita. Saat ini kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan yang menuntun langkah kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat yang indah ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Puji Tuhan, hari yang indah ini Tuhan, kami ada di tempat ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan menjanjikan penghibur bagi kehidupan kami, bagi setiap gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan benar-benar dipulihkan oleh Tuhan,
dibawa masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Berkatilah kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu kebenaran firman Tuhanlah yang memampukan kita boleh mendapat kekuatan menghadapi segala macam cobaan, menghadapi persoalan dalam hidup ini. Kita tahu di saat-saat seperti ini ada banyak cobaan, ada banyak penderitaan, tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, kita yakin dan percaya kekuatan yang melimpah daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Kudus akan terus menghiburkan kita, membawa kita terus berjuang bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita yakin bahwa Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa bagi kita. Janji itu benar-benar, kalau kita naik nanti di ayat yang ke-5, Tuhan berjanji jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa Tuhan berbicara kepada orang-orang yang berkumpul di situ supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem? Karena Yerusalem ini adalah kota pengharapan. Karena dari Yerusalem inilah muncul pengajaran. Jadi hal-hal yang baik, pengharapan yang baik muncul dari Yerusalem. Makanya waktu Yesus berkumpul dengan murid-murid sebelum dia naik ke surga, dia perintahkan kepada orang-orang yang ada di situ, dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi saat ini bagi kita umat pilihan Tuhan, kita yakin dan percaya, jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita meninggalkan ibadah, jangan kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita bahas supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan dan semakin kuat, dan iman kita semakin bertumbuh. Kalau kita melihat sekarang umat Kristen, saudara, kita tanya, apakah kau punya iman? Semua orang Kristen punya iman, tetapi iman yang bagaimana yang dia punyai? Petrus berkata dalam 2 Petrus 1, baiklah kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ada enggak orang Kristen yang memiliki iman dan di dalamnya didasari dengan kebajikan? Tuhan sangat ingin kepada kehidupan kita saat ini supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itulah kebajikan. Terlebih saat-saat sulit seperti ini, Tuhan menginginkan kita saling berbagi, saling mengasihi, supaya nyata kuasa Tuhan itu mengalir dari kehidupan umat-umat Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini, saudara, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang pertama pemulihan. Seakan-akan kalau di sini kita baca, saudara, orang Israel ini egois. Mereka mau mementingkan bangsa mereka sendiri, padahal Tuhan tidak. Tuhan maunya seluruh bumi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, maukah Engkau memulihkan bangsa ini, kata murid kepada Tuhan, kata yang berkumpul itu kepada Tuhan. Tetapi saat ini kita yakin dan percaya, kita minta pemulihan daripada Tuhan. Kita minta pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, pulihkan hidupku, Tuhan, pulihkan keluargaku, Tuhan, pulihkan gerejaku, Tuhan, pulihkan kotaku, Tuhan, pulihkan bangsaku. Ini yang menjadi kerinduan kita saat ini. Kalau kita benar-benar memohon kepada Tuhan pemulihan, yakinlah saudara, kita akan dipulihkan. Karena sebelum Yesus naik ke surga sudah dibilang kepada orang yang berkumpul di situ, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu turun,
pasti saudara menginsapkan kita, memulihkan kita. Makanya dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya ke-8 dikatakan Roh Kudus itu ketika dia datang menginsapkan. Di ayat yang ke-13 dikatakan kalau Roh Kudus itu datang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tapi di ayat yang ke-11 saudara, kenapa saya lompat saudara tadi dari ayat 8, Yesus menjanjikan penghibur membawa umat Tuhan supaya benar-benar dinisapkan. Di ayat yang ke-13-nya benar-benar dibawa umat Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi di ayat 11 saya lompat, kenapa? Karena di sini Yesus menunjukkan penghakiman lewat kuasa Roh Kudus. Kenapa saya lompat penghakiman ini saudara? Karena umat Tuhan, semua kita yang sudah mendengar firman Tuhan, semua kita umat Kristen, kita sudah tahu orang-orang yang bagaimana yang dihukum, orang-orang yang bagaimana dihakimi. Tapi umat Tuhan saat ini tidak sadar bahwa kita memilih penghakiman. Kenapa saya bilang umat Tuhan memilih penghakiman? Umat Tuhan memilih tidak mau dipulihkan. Coba berapa banyak sekarang saat ini orang Kristen yang masih sakit hati, orang Kristen yang menyimpan sakit hati, orang Kristen yang akar pahit, sakit hati kepada pemimpin, sakit hati kepada tetangga, sakit hati kepada orang tua. Ini yang membuat kita ini masuk dalam penghakiman, masuk dalam penghukuman. Padahal kita sudah tahu ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus, Roh Kudus akan menginsapkan kita. Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi umat Tuhan tidak sadar bahwa mereka sudah berada dalam jalur penghukuman. Karena apa? Tidak mau dipulihkan. Padahal yang kita bahas pertama ini saudara tentang pemulihan. Dan tergantung kepada kita, maukah kita memulihkan hati kita, membersihkan hati kita, atau mempertahankan hati kita ini tetap kotor, mempertahankan mengotori hati kita ini dengan sakit hati, dengan iri, dengan ego, dengan kesombongan. Kita tidak mau itu terus berada dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu kebenaran. Penghakiman Tuhan ditujukan kepada siapa? Orang Kristen sudah mengerti itu. Tetapi kenapa orang Kristen tidak mau beranjak dari jalur itu saudara? Karena apa? Mempertahankan daging. Padahal Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan itu bermusuhan dengan daging. Mari umat Tuhan, saat ini ketika kita mau dipulihkan, kita berjuang bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan, penghibur yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita diinsafkan. Itu yang pertama, kita mohon pemulihan daripada Tuhan. Yang kedua, masa dan waktu. Masa dan waktu ini saudara, ini bukan waktu yang singkat. Ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang panjang. Makanya ketika kita mau mengetahui waktunya Tuhan, mungkin kita akan kecewa. Kekecewaannya di mana? Kita tidak akan mengerti waktunya Tuhan. Karena di sini dikatakan kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tapi ada banyak umat Tuhan yang menyelidiki waktunya Tuhan, sehingga salah dalam pencarian. Tahun-tahun yang sudah lewat saudara, kita melihat saudara kita si Boya pernah menetapkan akhir zaman, gagal. Karena apa? Dia tidak menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, kau akan menuruti perintahku. Tugas kita hanya menuruti perintah Tuhan. Tugas kita hanya melakukan perintah Tuhan, supaya benar-benar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dibesarkan. Kita tidak perlu mencari masa dan waktunya Tuhan, karena Tuhan sudah berikan kepada kita penghibur untuk tetap memampukan kita untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Ini waktu yang panjang saudara. Ketika Tuhan perintahkan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku. Ini butuh tindakan. Ini butuh ketaatan yang benar-benar panjang, bukan sementara. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita mematuhi perintah Tuhan. Berapa banyak saat ini saudara, pendeta, bahkan orang-orang Kristen mencari terus, mencari kapan akhir zaman, kapan waktunya Tuhan. Lupa
pemulihan diri sendiri. Akibatnya kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita terus mencari waktunya Tuhan, mencari kapan waktunya Tuhan, kita akan terjebak, saudara. Kapan hidup kita dipulihkan? Kapan hidup kita benar-benar bisa menjadi dampak untuk memulihkan orang lain? Ini yang perlu. Jangan sampai kehidupan kita yang dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak mau berjuang untuk memulihkan orang lain. Karena ketika kita sudah diinsapkan oleh Roh Kudus, kita dituntut untuk menginsapkan orang lain, supaya seluruh dunia bisa dipulihkan oleh kuasa Tuhan, bisa dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi kita yakin, saudara, ada banyak kita yang masih mempertahankan kedagingan. Kita ini, saudara, sebenarnya seperti berada di dalam sebuah sungai. Berada dalam sebuah sungai. Kalau kita terus berenang, kita akan maju. Tetapi ketika kita berhenti, kita akan terbawa arus. Sungai ini, saudara, seakan-akan tidak mengalir. Kalau kita melihat sungai yang besar, saudara, seakan-akan dia tidak ada arus, tapi dia akan mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Tapi ketika kita berhenti, ada dua kemungkinan: hanyut atau kita terbawa arus. Sekarang ini juga, saudara, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, kita mempertahankan kedagingan kita, kita sudah bermusuhan, sudah berlawanan dengan Tuhan. Jadi yang perlu, saudara, ketika kita bermusuhan dengan Tuhan, kita akan kalah. Kita akan kalah. Makanya kita sadari saat ini, ketika kita bermusuhan dengan Tuhan, mari menyerah. Menyerah. Tinggalkanlah kedagingan. Tinggalkan kedagingan. Keluar dari arus dunia ini. Keluar dari arus dunia ini, supaya benar-benar hidup kita dipulihkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau hidup kita tidak mau dipulihkan, selamanya kita akan bermusuhan dengan Tuhan. Jangan mau kita terus berada di dalam arus itu, saudara. Jangan. Biarkan kita keluar dari arus itu, masuk dalam rencananya Tuhan. Jangan sampai terus kita berjuang melawan arus dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Tapi kita mau Tuhan bersama dengan kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin dituntun oleh Tuhan. Itu yang kedua, masa dan waktu. Tidak perlu kita cari-cari, tapi yang perlu kita lakukan perintah Tuhan, supaya benar-benar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah buat dalam firman Tuhan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, semuanya sudah lengkap. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Roh Kudus dijanjikan, supaya Roh Kudus yang menuntun kita, supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menjadi saksi. Menjadi saksi. Ini yang sangat berat bagi umat Tuhan ketika melawan. Berat. Kenapa berat? Karena semua perintah Tuhan ini berlawanan dengan sistem dunia ini, Tuhan. Sistem dunia ini benar-benar berlawanan dengan sistem Tuhan. Itu makanya ketika kita mau menjadi saksinya Tuhan, kita harus berjuang bersama dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan bisa menjadi saksinya Tuhan. Dalam Yohanes yang 14 ayat 26, ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita kepada semua kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan mau menjadi saksi Tuhan, tidak mau membaca firman, tidak mau merenungkan firman Tuhan, repot. Kita tidak akan bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kebenaran firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, hidup kita akan dipulihkan. Kita yakin dan percaya ketika ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap umat Tuhan, kita akan benar-benar dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika firman Tuhan terus kita renungkan, hidup kita semakin sukacita.
Kita yakin dan percaya saat ini ketika ada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman itu sendiri akan mendorong kita untuk menjadi saksi. Karena apa? Ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan, hidup kita hari demi hari akan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang mendorong kita, itulah yang membawa kita menjadi saksinya Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang 15 ayat 26 juga saudara, ketika ada Roh Kudus, itu akan tetap bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang aku katanya, bersaksi tentang Yesus. Ada banyak saat ini umat Tuhan, ada banyak saat ini pendeta bersaksi macam-macam. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hidupnya, melimpah dalam hidupnya, yang disaksikan itu perbuatan-perbuatan besar, menyaksikan kebangkitan Yesus sampai kenaikannya, sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu yang perlu disaksikan. Coba saat ini ada corona, ada kesaksian luar biasa. Ini yang membuat kita nanti semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita mementingkan kesaksian-kesaksian yang terlalu tidak penting dibanding kesaksian kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita dan sanggup mengubah dunia. Ini yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita terlena dengan kesaksian-kesaksian manusia, kesaksian-kesaksian yang begitu membuat manusia heboh, yang mampu menghardik corona, kita terlena. Ada kuasa kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang lebih besar, kita lupakan. Mari saat ini jangan mau kita terlena dengan kesaksian-kesaksian yang ada di bumi ini. Mari kita cari kesaksian kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan apa yang lebih besar, apa yang lebih mulia, yang membawa kita masuk dalam kemuliaan. Kita yakin dan percaya saudara, ketika kita dipulihkan, kita dituntut untuk memulihkan orang lain. Ini menjadi pesan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dipulihkan, kita dituntut untuk memulihkan orang lain. Sebagai orang yang beriman, benar-benar kita harus melakukan yang sangat mulia, melakukan pekerjaan yang besar yang diingini oleh Tuhan. Mulai dari kita berjuang menambahkan kepada iman kita kebajikan, menambahkan kepada iman kita pengetahuan, menambahkan kepada iman kita penguasaan diri, menambahkan kepada iman kita ketekunan, menambahkan kepada iman kita kesalehan, dan menambahkan kepada iman kita kasih akan saudara-saudara. Sehingga ini memampukan kita untuk menambahkan kepada iman kita kasih akan semua orang. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya ketika murid bertanya kepada Tuhan, ketika orang yang berkumpul di situ bertanya kepada Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Tuhan menjawab, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang akan kita terima ini saudara akan memampukan kita untuk terus mencari Tuhan, memampukan kita untuk terus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, supaya benar-benar hidup kita diperbaharui hari demi hari. Kita yakin ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini akan memulihkan kehidupan kita, akan menginsapkan hidup kita. Sebagai penutup saudara, kita jangan lupa, ketika hidup kita dipulihkan, kita dituntut untuk memulihkan orang lain. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu yang besar ya Tuhan, membawa kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Keyakinan kami kepada Tuhan sudah memberikan bagi kami Roh Kudus yang menginsapkan kehidupan kami, Roh Kudus yang mengajarkan kami masa dan waktu yang Tuhan tentukan, supaya kami mencari masa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan mengajurkan kepada kami supaya menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya saat ini ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jadikanlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi remedi di setiap kehidupan kami, menjadikan hidup kami benar-benar menjadi saksinya Tuhan. Hidup kami diubahkan
dan orang yang berjumpa dengan kami akan diubahkan oleh kuasa Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini persembahan pujian dari kami. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah boleh sama-sama ikut bernyanyi bersama kita. Amin. Amin. Kita bersyukur Tuhan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Thank you Jesus, you are great. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati. Mari bersepakat berdoa. Kami berdoa Tuhan, Engkau Bapa yang mengerti setiap keadaan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Kami percaya setiap kami mendengarkan firman-Mu, menangkap sesuatu pesan dari Tuhan yang boleh membangkitkan iman kami. Kami berdoa biar kami boleh tetap kuat dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi apapun dalam hidup kami. Mata kami tertuju kepada Tuhan, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan karena Yesus bersama dengan kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu, yang kami tahu di tengah-tengah banyak sekali kondisi yang membuat lemah. Ketika ada orang yang sakit, kami melihat ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang mungkin kehilangan sumber penghasilan mereka. Kami berdoa biar Tuhan menolong. Engkau Allah yang sanggup menolong, membukakan jalan.
Pada saat tidak ada jalan, kami percaya Engkau Bapa kami yang membukakan jalan. Ketika Engkau membuka, tidak seorang pun bisa menutupnya. Kami yakin firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi ini boleh segera berakhir. Kami berdoa kami semua akan boleh lagi beribadah di gereja. Anak-anak akan kembali bersekolah. Semua umat-Mu akan kembali beraktivitas, bekerja. Kami berdoa Tuhan menolong setiap umat-Mu saat ini mengalami kesulitan dalam keuangan mereka. Berikan pengharapan, kekuatan yang baru. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang tidak bisa melakukan operasi. Kami berdoa untuk Ibu Liu yang saat ini masih sakit. Beliau tidak bisa melakukan operasi karena pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga Ibu Liu boleh mendapatkan pengobatan yang tepat. Berkati Tuhan setiap obat-obat yang diminumnya. Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang saat ini juga sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit mereka. Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di hari kenaikan ini. Kami mengingat kasih-Mu yang besar. Kami mengingat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami berdoa semua umat-Mu boleh melihat kebesaran-Mu, boleh melihat keajaiban kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini. Pulihkan keadaan bangsa ini. Biar kami boleh melewati masa-masa ini Tuhan. Ada kesatuan hati atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga para menteri, pemimpin-pemimpin tinggi di bangsa ini. Kami memberkati mereka. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ada anak-anak Tuhan yang berada dalam pemerintahan. Tuhan berkati mereka supaya menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami ini karena kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan yang baru kepada setiap orang yang menantikan Engkau. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah seisi rumahmu. Diberkatilah keuanganmu dalam nama Yesus. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kami percaya kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sampai bertemu kembali Tuhan Yesus.
Wow, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hari Luar ini semua biasa. pasti terberkati ya. Amin. Luar biasa, firman Tuhannya sungguh luar biasa. Bahkan praise and worship juga hari ini kita merasakan hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana terus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan punya janji, Tuhan memberikan waktu yang tepat dan memulihkan hidup kita. Amin. Amin. Yes, betul sekali. Dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur di ladangnya Tuhan. Nanti ada rekening yang akan tertera di YouTube kita. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang menabur pasti menuai ya Kak. Amin. Luar Betul sekali. biasa. Elsa. Amin. Dan nanti jam 11.15 kita akan menyaksikan King Kids Sekolah Minggu dari Sitri Bekasi. Untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah boleh betul. silakan untuk menonton dan Iya. menyaksikan beribadah sekolah minggu. Anak-anak juga harus Ya. ibadah ya. Iya betul. Dan hari Minggu ini tanggal 24 Mei kita juga masih beribadah saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara kembali menyaksikan YouTube channel Sitri Kenisa Bekasi ya. Masih tetap di jam 10 pagi. Kami percaya bahwa semua kita akan diberkati di ibadah Amin. hari Minggu. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.